Ya, kita tunduk kepala, kita satukan hati. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maha besar, Engkau pencipta langit dan bumi. Tuhan yang hidup, Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap rencana hidup kami. Tuhan yang Maha Kasih, kasih-Mu nyata di dalam hidup kami, sehingga kami boleh masih diberikan nafas kehidupan sampai saat ini, sehingga kita boleh meninggalkan tahun 2023, dan kami boleh ada di tahun yang 2024. Itu semua adalah kasih karunia-Nya. Kasih-Mu nyata, Tuhan. Setiap kami adalah umat kepunyaan-Mu. Terima kasih buat keselamatan, pengampunan, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang semakin lama, semakin kami mau menjadi serupa dengan Engkau. Kami adalah miniatur-Mu, Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman di virtual Zoom ini. Ada Pak Karel dari Surabaya, Pak Trisolo dari Malang Selatan, ada Bu Ripka dari Surabaya, Bu Wati dari Denpasar, yang tetap setia terus masuk untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun ini secara virtual di Zoom ini. Saya percaya firman-Mu mengajar kami. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Terima kasih buat nafas kami, Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan hidup kami. Kami tidak mau sia-siakan nafas hidup kami yang telah kami terima secara gratis. Kami mau pakai untuk terus memberitakan kebenaran firman-Mu kepada setiap orang yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Kami terus mau menyenangkan hati-Mu, Bapa. Kami tahu bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara. Kami berjanji, Tuhan, untuk kami terus mau memanfaatkan, memaksimalkan hidup kami untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang tidak luput dari kelemahan. Tapi saya percaya kami bersyukur Engkau berikan Roh Kudus-Mu pada setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang menolong, memampukan kami untuk terus kami ada sebagaimana kami ada. Saat ini, izinkan kami mau lebih mengenal-Mu lewat kesaksian dari Ibu Ripka Setiawan yang mau meluangkan waktunya untuk Engkau, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan, lewat kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang dimana Bu Ripka bisa berubah, bisa diubahkan untuk terus menjadi semakin serupa, sehingga Bu Ripka menjadi teladan bagi anak-anaknya. Berbicaralah lewat Bu Ripka, Tuhan, untuk terus menyampaikan kesaksian. Kasihani kami, Tuhan, hamba-Mu ini. Biarlah hikmat, kuasa, dan urapan dalam setiap perkataan dari Bu Ripka, dari perkataan setiap kami adalah perkataan yang bukan sia-sia. Sehingga kemuliaan terjadi, berkat-berkat tercurah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang sudah diberkati saat ini sama-sama katakan amin. Oke. Ada selamat siang Manado. Tuhan Yesus memberkati Manado saat ini. Shalom, Pak. Shalom. Ibu Melani. Manado hadir. Mantap. Ya. Ini luar biasa Manado nih. Tetap. Nih Pak, 2 hari Mas. Jadi baju kering. Saya udah berdoa jangan hujan dulu. Oh, oke. Hujan kah? Kalau hujan sinyalnya jelek Pak, jaringan putus-putus Pak, bahaya kalau hujan. Oh, oke. Soalnya kebanyakan pohon kelapa di sini, jadi jaringannya tertutup sama pohon kelapa. Iya. Kenapa nggak ajak teman-temannya dong masuk di Zoom ini? Tahu nih Pak, saya sudah ini rayu-rayu nih, tapi tetap aja ada yang kasih jawaban.
Oh, belum ya? Oke, nggak Nanti apa-apa. Tuhan aja Pak nanti yang ini yang ajak Tuhan. Iya, iya. Nggak apa-apa. Ini ada Bu Ripka di sini. Sudah kenal kan? Bu Ripka dari Belum, Surabaya. Wah, belum belum ya. kenal ya? Belum. Itu ada Bu Ripka, ada Bu Wati dari Denpasar. Oh, Bali ya. Bali. Bu Ini Meli. Salam. itu Kelani. Ya, oke. Ya, oke. Kita Oke, nggak Pak. berlama-lama lagi. Ya, kita sambut ya Bu Ripka Setiawan. Setiawan itu setiawan dengan keluarga, setiawan kepada Tuhan Yesus. Luar biasa nih, Bu Ripka ini rajin banget di morning prayer nih ya. Saya diberkati oleh firman-firmannya ya. Oke, nggak pernah. Oke, silakan Bu Ripka perkenalkan Bu Ripka, siapa Bu Ripka, asalnya dari mana, berapa putra putrinya, dan apa kegiatan sehari-harinya. Oke, silakan Bu Ripka. Di Tuhan, satu kehormatan saya diundang di tempat Zoom Pak Andri. Saya kemarin moro-moro ditodong ngajak sama Pak Andri untuk bersaksi. Ya sudahlah kita maulah, sebab ini buat nama Tuhan bukan nama kita. Amin. Dan saya punya satu suami ya saudara, namanya Budi Haryanto. Dan anak saya 3 laki-laki semuanya. Wah, jagoan semua ya. Cucu gitu saudara. Nah, jadi semuanya anak-anak saya mulai kecil saya didik di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan anak-anak saya semuanya mengasihi Tuhan dengan cintanya bisa boleh melayani di tempat gereja mereka masing-masing. Puji Tuhan semua itu karena nama Tuhan. Karena kita orang tua, sebagai orang tua kita ini harus mengasihi Tuhan dengan benar. Sebelum bersaksi, kenapa saya mengalami banyak-banyak peristiwa, banyak-banyak persoalan, banyak apa yang jadi di dalam hidup saya. Karena saya pertama-tama kali waktu masih muda, masih usia remaja, hanya datang ke gereja, pulang ya sudah, ya. Besok minggu lagi datang gitu, hanya rutinitas saja. Rutinitas, oke. Kita enggak penting, soalnya waktu itu masih belum ada pembukaan kebenaran firman Tuhan yang ini ya saudara. Sekarang kita ini enak sekali buka YouTube sudah firman Tuhan yang begitu banyak, apa itu kita bisa mendengar ya saudara. Tapi dalam hal kebenaran, kalau saudara dan saya tidak mencari sendiri, maka tidak akan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan kita benar-benar harus mencari sendiri, ada kemauan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya apa itu, pokoknya aku sudah datang ke gereja, bahkan pokoknya anak-anak sudah sekolah minggu. Tidak ya saudara. Pagi-pagi hari saya bangun, itu saya belajar apa itu, bangun pagi itu, aduh rasanya itu setengah mati ya saudara. Biasanya bangsawan ya, misalnya Taiwan, ya, bangsawan itu kan bangsa Taiwan. Wah bisa aja nih Bu Ripka. Enggak, dari suku bangsawan ini, waduh bangunnya siang-siang terus ya, bangsanya Tangyawan ini repot. Nah, itu mau belajar. Mulai tahun 86 saya belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya paksakan diri saya harus mau bangkit di dalam Kristus setelah mengerti kebenaran itu. Oke, sebentar Bu Ripka, sebentar. Ya. Kenapa kok Bu Ripka tiba-tiba kok dari yang tadinya ya rutinitas agamawi, yang penting ke gereja, yang penting doa, sudahlah, ngapain lagi? Kok bisa betul-betul on fire nih? Apa yang menyebabkan Bu Ripka berubah? Di dalam hati saya ini timbul, masa sih orang Kristen ini seperti ini, gini-gini aja, gitu loh. Kan kenapa?
hamba-hamba Tuhan itu orang itu bisa seperti itu. Kenapa saya tidak bisa gitu loh. Sebab Oh, saya oke. suka mengikuti seminar-seminar apa itu seperti kayak hamba-hamba Tuhan dulu datang mau KKR, dulu KKR gitu. ya. Semua itu kalau dia bisa, aku pun juga bisa karena saya tahu Tuhan tidak memandang orang, iya tak? Tuhan mau memandang hati kita. Apakah Amin. kita ini hati untuk mau mencari Tuhan apa enggak? Dari situ saya mulai pelajari firman Tuhan. Saya membaca Alkitab terus-menerus. Alkitab ini adalah kitab perjanjian kan? Nah, perjanjian Allah dengan kita. Kenapa kita kok enggak mencari dengan sungguh-sungguh? Oke. Dan baca firman Tuhan, Matius, ya semua bisalah baca, ngerti, tahu semuanya. Tapi tidak dibukakan Roh Kudus, itu tidak akan celik ya, tidak akan jadi remah gitu. Ya, makanya firman Tuhan oke, Bu Rika, pelan-pelan ya. Waktu membaca Alkitab, waktu membaca kitab Imamat, apa yang terjadi? Ada rasa bosan nggak Imamat? Pertama, saya Imamat itu saya loncati. Pengakuan yang jujur, yang jujur. Asik dengan saya. Saya nggak suka sama sekali. Tapi setelah saya mempelajari ikut pelajaran kemah suci, itu saya suka. Nah, itu rahasia-rahasia kerajaan surga. Nah, itu saya selidiki semuanya, saya pelajari semua dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan surga serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya itu orang-orang itu mengertinya itu, waduh nanti aku dikasih berkat kaya apa. Salah semuanya itu. Ya. Semuanya pengetahuan tentang Allah, hikmat, ya. Terus apa itu pengertian, pengenalan akan Allah. Kalau kita itu dapatkan secara jasmani sudah ikut semuanya. Tidak ada satupun jasmani yang tidak ikut, pasti ikut. Nah dari situlah saya membangun roh saya lebih dahulu. Ya. Apapun yang terjadi, saya tetap mempercayai kebenaran firman Tuhan. Karena firman Allah itu ya dan amin. Tidak ada yang Alkitab mengatakan firman Tuhan tidak gagal. Nah, manusia aja yang gagal karena kurang mempercayainya. Sebab itu saya terus mencari kebenaran firman Tuhan. Oke, sebentar. Oke, Bu Ripka. Nah, disinilah ya, kita semua belajar ya, kita semua belajar, termasuk saya. Apa yang terjadi di apa yang dipersaksikan. Jadi manusia roh itu yang dikasih makan oleh Bu Ripka. Yang selama ini kan manusia jasmani, ya termasuk saya juga manusia jasmani, tapi sekarang begitu kita on fire, manusia roh yang kita harus kasih makan. Nah, oke, lanjut Bu Ripka. Makasih. Nah, setelah itu kita ini tahanan Kristus yang begitu rela mati buat saya. Gitu. Saya Tuhan Yesus. Saya ngomong sendiri, apakah Tuhan Yesus mempercayai saya? Nah, ini yang saya cari. Kalau semua orang bisa ngomong, aku percaya Tuhan Yesus, aku jadi orang Kristen. Banyak yang seperti itu. Tapi kenyataannya, kalau ada problem sedikit, masalah sedikit, sudah ngambek. Sudah mutung. Tuhanan, gak apa-apanya. Karena apa? Mereka tidak berakar di dalam kebenaran. Dia tidak mempunyai fondasi di dalam firman Tuhan. Kalau kita mau mencari Tuhan sungguh-sungguh, nggak ada satu orang pun yang bisa mendekati kita. Nggak ada. Karena apa? Dikira kita ini apa itu sok rohani, sing fanatik. Loh, kita itu harus fanatik dengan Tuhan. Yes. Itu harus benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, oke, sebentar Bu Ripka, pelan-pelan ya, supaya kita semua mengerti, kita semua nyimak. Kalau Tuhan Yesus saja mau rela datang,
lahir di kandang domba. Harusnya kita berpikir seperti itu loh. Nah, Ya, iya, makanya Tuhan mempercayai kita yang orang berdosa loh. Kok rela tinggalkan tahtanya, lahir di kandang domba, semiskin-miskinnya kita, nggak ada itu anak kita lahir di kandang domba. Ada nggak? Nggak ada. ya. Berarti kan betul-betul Yesus itu crazy for us ya. Ya gila untuk kita semua lah ya. Nah sekarang kita gantian dong. Kita harus responi. We have to crazy for Christ. Kita harus crazy untuk Tuhan. Kita harus gila untuk Tuhan. Kita harus radikal. Nggak bisa separuh-separuh, setengah-setengah. Akibatnya apa? Suam-suam kuku dimuntahkan. Oke, lanjut. Ya. Nah, setelah itu saya benar-benar mau berani membayar harga ikut Tuhan. Amin. Yang Tuhan apa itu bangunkan, seumpama enak-enak tidur jam 12, jam 1, bangun sembahyang. Nah, itu mulai saya apa itu bangun sembahyang. Ya, dibangun rohani kita. Oh, sama Tuhan itu kok enake harus mematikan daging kita. Iya. Ini orang kadung enak tidur terus dibangunin itu siapa yang mau? Nggak ada yang mau gitu loh. Ya, kita komitmen Tuhan, pimpin aku dalam hidupku supaya aku bisa menyenangkan hatimu selalu, supaya aku bisa berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Itu saya yang lakukan. Bahkan anak saya dulu setiap pagi waktu masih kecil, pagi saya kumpulkan, saya ajak berdoa sebab suami saya itu kerjanya kelilingan ya. Jadi suami saya itu kalau datang anak saya sudah tidur ya. Anak saya sekolah dia bekerja. Nah, itu aja terus bergulir hari ke hari. Nah, dari situ saya yang apa itu yang menopang kerohanian juga. Apapun yang terjadi Tuhan itu selalu ngomong dengan saya. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan saya ini. Nah, ini singkat cerita di kehidupan saya yang lebih mendahulukan Tuhan daripada yang lain gitu. Nah, kita sangat bersyukur kepada Tuhan ya karena ada COVID. Tanpa ada COVID kita tidak bisa face to face melalui HP ini. Iya. Belum tentu kenal saya, Bu. Belum tentu kenal Andre, Bu ya. Iya, enggak kenal sama Pak Andre nanti. Iya, sungguhan. Ayo pagi bangun pagi sembahyang sendiri-sendiri. Kalau diadakan ke gereja, ada apa enggak yang mau datang? Paling Nggak ada. gereja itu Males. 10, 14, 15 orang yang datang. Right. Malas gitu. Terus keluarnya juga gitu loh. Ya kalau dekat, nggak jauh, tambah males lagi gitu. Nah, satu anugerah setan kurang ajar. Dia pikirnya dia menang, ada COVID dia menang. Ternyata Kristus yang menang lagi. Amin. Kita semua kita bersatu untuk memuji dan menyembah Tuhan kita ya. Saya ceritakan waktu 21 itu anak saya ini pergi ke langganannya ya di Tukun Jombang gitu loh. Anak ini kurang ajar. Dia itu kena COVID ngomong, anak saya dirangkul, diciumi apa gini-gini. Ternyata pulang sampai di rumah 2 hari panas tinggi. Gitu. Jadi dia nggak tahu. Habis dikira ya sakit-sakit biasa gitu. Terus habis gitu sudah seminggu dia panasnya nggak turun-turun. Terus periksa semua itu kan COVID-21 itu kan mematikan semua atau orang yang meninggal kan. Jadi dia 5 hari ini dia datang ini kan tempat satu kerja buat di rumah saya ini kan tempat dia kerja ya buat rumah tangga buat saya itu di Kapas Gading Madia itu. Nah, dari situ anak saya ini bisa nulari kita semua satu keluarganya. Ya koko saya, ya suami saya, ya saya kena semua. Nah, anak saya ini sudah terlalu lama tidak diketahui. Jadi apa itu COVID-nya itu ke paru-paru itu sudah putih semua. Dan 4 dokter mengatakan ini sudah
tidak itu apa itu sudah paru-paru ini sudah apa itu penuh putih-putih gitu loh. Dokter 4 ini mengatakan yang satu ini kasar ya, terus nggak suwe ini, sudah apa itu nggak bisa ini sebentar lagi bisa mati nih kalau nggak gitu loh. Sehingga nggak dikasih langsung to the point seperti itu. Saya dengarkan saja omongannya, tapi saya tidak masukkan di dalam otak dan pikiran saya, pikiran saya dan dalam hati saya. Saya mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku berserah kepadamu, Bapak. Ya. Amin. Sebab di dalam saya itu satu hari itu mati 2 gitu. Terus pokoknya tas ya tahun 21 itu ya. Terus habis gitu saya juga sakit. Nah, ini dia anak saya ini punya anak 3 kecil-kecil. Saya katakan, ayo masuk rumah sakit, seumpamanya masuk rumah sakit, anak saya bisa berangkat. Sudah bisa berangkat karena di sana sudah kewalahan oleh apa itu merawatnya. Untung pergi ke 4 rumah sakit itu nggak ada sama sekali. Nggak ada tempat sama sekali. Wes bawa pulang nanti mama yang jaga. Nah, saya yang jaga, yang saya ngerawat di semua. Saya bilang, Tuhan, aku berserah kepadanya, aku berserah. Apapun yang terjadi, aku hanya mengucap syukur dan terima kasih. Dan apa ini 4 dokter ini sudah mengatakan, saya enggak ngomong sama anak saya, tapi saya yang ngadepi dokternya itu, yang ngadepi anakku ngene, anak berserah sepenuhnya kepada Kristus. Wis enggak, kalau kamu mau dibawa pulang ya pulang dengan selamat, tak bilang gitu. Tapi apa itu dia anak saya bilang gini juga, aku berserah kok mah, mati hidup aku di tangan Tuhan. Gitu. Kan kita orang dagang, jadi dia itu semua lunas semua, nggak ada utang sama sekali gitu loh. Wes aku berserah, ya. Setelah itu memang dia nafas saja nggak mampu, kan pakai oksigen ya. Untung kita itu ngelas oksigen, kalau enggak gitu waduh antri ini setengah mati. Untung ada 8 botol yang besar itu, nggak ada pupuknya, botol aqua yang besar itu loh. Nah, gitu. Terus saya gini, ayo mas sembahyang, ya ayo saya sembahyang doa, jangan dia enggak bisa pokoknya kamu doa dalam hati. Saya yang memuji, saya yang menyembah sama dia. Habis gitu setelah memuji memuji Tuhan, saya ini keluar, dia sudah enak-enak agak tidur, saya keluar. Nah, keluar, pikiran saya diserang oleh iblis. Anakmu mati, anakmu mati, anakmu mati. Terus perkataan seperti itu. Iblis, mati hidup ada di tangan Tuhan. Amin. Kamu tidak ada hak lagi di pikiranku. Dalam nama Tuhan Yesus aku usir perkataan. Terang terus. Nggak berhenti di dalam pikiran saya ini terus diserang. Ya, saya mulai memuji, menyembah sendiri di dalam ruangan salah satu itu. Ya, sebetulnya ya dengar gitu. Saya memuji terus dengan sukacita, lagu yang sukacita yang berkemenangan. Terus kira itu jam 12 malam sampai jam 2 saya sampai enggak terasa itu 2 jam waktu itu muji nyembah itu. Terus setelah plong gitu enak saya tidur. Besok pagi anak saya lepas oksigen. Puji Tuhan. Dan kita kalau kita menyerah total, mempercayai itu anak keberapa, Bu? Anak yang keberapa? Anak bungsu ya? Anak yang bungsu ya? Iya itu. Terus jadi ya pakai rawatan saya rawat sendiri, saya setiap berapa 2 jam sekali saya kasih apa itu jahe sama minyak putih panas sama minyak putih itu loh, terus keluarkan riaknya terus itu saya rawat sendiri. Dari situlah
Kira-kira 1 minggu lagi ngefleknya sudah ada agak kurangan. Oke. Jadi apa itu? Tuhan bekerja orang yang percaya. Tapi kalau kita sih apa itu maju mundur, iya sembuh apa enggak apa sembuh, wes enggak. Oke. Oke, Bu. Izinkan Oke. ada. Aku Oke, Bu percaya. Ripka. Sebentar. Gitu. Ya, oke, luar biasa nih apa kesaksian Bu Ripka nih ya. Jadi puji Tuhan ya. Justru lewat COVID ini roh manusia, roh dari Bu Ripka bukan makin tunduk, makin menyala loh. Ya puji Tuhan ya, mungkin Tuhan bisa pakai dengan peristiwa apa saja kan. Bisa peristiwa COVID ini dipakai Tuhan untuk terus memurnikan roh dari Bu Ripka kan. Nah, juga dengan COVID ini juga kita bisa berinteraksi lebih luas ya dengan di dunia cyberspace ya. Di dunia ini kan saya bisa kenal dengan Bu Ripka ya, saya bisa undang, saya bisa sharing di Surabaya, itu kan gara-gara ini kan, gara-gara COVID sebetulnya. Benar. Jadi kita bersyukur lah lewat dunia cyberspace ya, dunia digital ya. Bu Mary ini saya perhatikan makin lama semakin on fire, semakin rindu, makin haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Kira-kira Bu, pertanyaan saya, adakah ayat hafalan atau ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang betul-betul menyentuh hati Bu Ripka? Silakan. Ya, banyak firman Tuhan yang apa itu sudah saya masukkan dalam hati dan pikiran gitu. Jadi kalau kita sebagai manusia ya, di dalam Filipi ayat 19 mengatakan serah segala khawatirmu di dalam Dia. Dia yang memelihara kita. Nah, kalau manusia tidak ada khawatir, nggak mungkin. Iya toh, pasti khawatir ada, tapi jangan terlalu khawatir. Nah, bila Ibrani 13 ayat 5, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Meninggalkan, ya. Aku tidak pernah meninggalkan. Satunya itu apa ya? Lupa sampean. Buka ayatnya. Ayo. Ya. Ibrani 5. 13. Ya. Ibrani 13 ya. Ayat 5. Ya. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Ini erat terus menerus dalam hidup saya. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Inilah kehidupan saya, pegang janji firman Tuhan. Karena ini antara Allah dengan saya. Amin. Oke. Banyak gitu ya, bukan kita pamer ya. Kita makan terus. Kalau firman ini pindah di dalam kita, otak pikiran adalah firman. Bukan. Amin. Jadi firman yang bekerja bagi saya. Apapun saya ya bukan dulu saya rajin melayani Tuhan, banyak hal yang terlepas dari ikatan-ikatan itu. Jadi sekarang ini saya agak mundur karena sudah punya cucu, punya apa, jadi wes nggak ada kegiatan gitu. Jadi saya juga enggak mampu. Dulu itu suka puasa, suka sembahyang, lebih bermalam-malam dengan Tuhan gitu. Amin. Kita masih enggak Alkitab, tapi belajar sendiri, Tuhan tuntun kok. Oke, Bu, karena waktunya ada terbatas juga. Saya mau tanya terakhir ya. Bu Mary, waktu anak itu kena COVID, adakah perasaan seperti ini, Bu? Tuhan, kenapa anak saya kena COVID? Saya kan sudah melekat dengan Engkau. Saya kan sudah berbuat baik. Saya bukan orang jahat. Kenapa anak saya yang kena? Kenapa bukan anak itu loh, orang yang di sana itu loh, yang
jahat itu yang kena loh, bukan anak saya. Pernah nggak berpikir seperti itu, Bu? Enggak pernah. Karena apa yang sesuatu yang terjadi dalam hidup saya sudah seizin Tuhan dan Tuhan pasti menopang saya. Wow, luar biasa. Jadi, wah, lebih mantap ini. Walah, saya perlu belajar nih. Kalau saya kecewa itu. Wah, kenapa saya? Kenapa ke saya? Why me? Kenapa enggak ke orang itu loh, yang jahat sana loh, yang enggak kenal Tuhan loh, yang menolak Tuhan loh, anaknya dia lah, yang kena bukan anak saya, kan gitu. Enggak pernah gitu ya, Bu ya? Dan karena saya sudah firman ini menjadi daging buat saya. Amin. Yang terjadi, tokoh-tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama, dia orang benar, dia orang saleh, dia apa, ya tetap anaknya mati 10, gimana itu, ayo. Oke, terakhir saya tanya, Ini, terakhir ya. Saya rawat sendiri. Nah, ini. Itu. Nah, ini saya di rumah ini, saya rawat. Nah, oke. Iya. Kelihatan Oke, ya? pertanyaan terakhir, Bu ya. Nah, Ya. karena waktunya terbatas, Bu. Ya, Ya. pertanyaan terakhir saya. Bu Ripka kan mengenal Tuhan on fire lah ya, radikal lah. Sudah ditularkan ke anak-anaknya, ya menjadi contoh. Nah, jangan males-males bangun untuk baca firman, ya, dan jadi contoh. Adakah anggota keluarga, mungkin saudara sepupu atau ponakan atau saudara dari suami yang belum kenal, ada nggak? Satu keuntungan yang besar, semuanya sudah jadi anak-anak Tuhan. Puji karena Tuhan. Dari keturunan kita adalah anak hamba-hamba Tuhan. Oh, puji Tuhan. Jadi semua sudah ya, sudah kenal semua ya. Oke. Suami saya juga pergumulan, Pak. Oh, oke. Kenapa? Tadinya belum kenal kan? Saya mau jadi orang anak Tuhan. Setelah itu, bye. Nah, itu pergumulan saya. Saya bayar harganya di hadapan Tuhan. Saya praktekkan firman Tuhan seperti dalam Bilangan 14 ayat 28, bahwasanya apa yang kamu katakan di hadapanku, aku akan bertindak untuk kamu. Itu saya pegang, saya setiap hari tumpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus suamiku bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus suamiku percaya akan Tuhan. Dan akhirnya masuk di dalam. Amin. Sekarang suaminya di mana, Pak? Lagi keluar kah? Kerja. Kerja ya? Masih kelilingan kah? Masih kelilingan? Enggak. Sudah enggak. Ya, maksudnya anak saya ini butuh ini, seperti bikin parutan, bikin apa, dia yang bikin matrasnya. Oke. Jadi kegiatan Ibu Ripka apa sehariannya? Saya ya bantu pekerjaan. Ya, kerja. Saya kan bikin selang sawah gitu loh, selang sawah. Apa itu? Selang terpal. Selang dari terpal buat sawah-sawah, perairan sawah. Pengairan sawah? Ya, Oh, dekat sawah kan situ rumahnya? Enggak. Bikin selangnya saja. Oh, selang. Nah, bikin selang buat perairan di sawah-sawah sana loh. Luar kotaan gitu. Oh, pesanan-pesanan kah? Ya, oke. Terima kasih Bu Ripka. Mungkin ini episode pertama. Nanti saya kira banyak ini. Kesaksiannya Bu Ripka kan banyak. Bersambung. Nanti episode kedua, nanti tunggu undangan dari saya, Bu ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Selamat siang, Rantau Prapat. Bu Melva Tampu Bolon. Tuhan Yesus memberkati Rantau Prapat. Halo. Amin. Selamat siang, Bu Melva, Rantau Prapat, hadir. Selamat siang, Oma Florence. Ada Mama juga tuh, Pak. Ibu Sondang. Selamat bergabung. Ibu Sondang, Jennifer. Oh iya, Ibu Sondang. Di mana? Rantau Prapat juga kah?
Di mana Ibu Sondang? Selamat siang. Iya, Di mana, sama, Bu? Pak. Sama di Rantau Prapat. Oh, selamat siang Bu Sondang. Terima kasih mau hadir di Zoom kompak siang ini, Bu. Ya, kita ada hari Senin sampai Kamis saja. Terima kasih. Iya, Bu. Gitu. Kalau ada kesempatan, masuk saja di link Zoom saya. Saya adalah Andre. Saya adalah tuan rumah kompak siang ini. Ya, hari Senin sampai Kamis saja kita ada. Oke, selamat bergabung ya Bu. Tadi ada barusan kesaksian dari Ibu Ripka Setiawan itu dari Surabaya. Surabaya. Iya, itu luar biasa. Oke, ada siapa lagi nih? Pak Dewa Fortuna. Selamat siang, Singosari. Tuhan Yesus memberkati Singosari. Singosari hadir. Siap, Pak. Oke, mantap. Selamat masuk nih Pak Dewa ya. Siap, ya Pak. Oke, ya. Alright. Ada yang mau bertanya, Bu Ripka ini? Ada yang mau bertanya ke kesaksian Bu Ripka yang luar biasa ini? Saya sebetulnya banyak sekali pertanyaan ini. Saya kasih kesempatan ya, teman-teman. Bu Wati mau bertanya, Bu Melani Manado, siapa yang mau bertanya ini? Ada Pak Karel, ada siapa lagi? Ya, Sabtawati ya. Ya. Ada yang mau bertanya tentang kesaksian tadi? Apa itu? Tanya apa, Bu? Wati? Iya, Shalom. Saya mau tanya, apakah di dalam Bu Ripka mengalami suatu goncangan ya? Ibarat itu goncangan anak sakit kena COVID kan, kita divonis kematian sama waktu itu saya divonis kematian sama Tuhan bahwa anak saya umurnya kurang 3 hari. Tapi karena anak saya GERD Pak, bukan karena saya kena GERD. Tuhan bilang saya dipanggil di ruangan ya sama kayak Bu Ripka gitu kita panggil. Waktu itu saya masih Muslim ya Pak. Waktu itu saya masih Muslim tapi saya manggil Tuhan Yesus kok Allah yang bisa menghidupkan manusia. Amin. Tuhan, apapun yang terjadi pada anakku semua aku serahkan di tangan Tuhan Yesus. Saya percaya sama Tuhan Yesus walaupun saya Muslim tapi saya sangat mencintai Tuhan Yesus, saya sangat sayang. Waktu itu saya bilang gitu. Tolong Tuhan tunjukkan mukjizat-Mu nyata bahwa Tuhan Yesus itu bisa menghidupkan orang mati yang orang sudah divonis, Bu ini 3 hari anak ibu sudah nggak akan bisa hidup lagi, mungkin sudah mati gitu. Seperti itu kata-kata itu. Tapi saya langsung lari ke ruangan, saya berkata itu memang sama apa yang dikatakan Bu Ripka, kita itu kalau memang tulus memanggil Tuhan Yesus itu memang mukjizat itu nyata gitu loh. Jadi 3 hari itu anakku dibilang sembuh total dan dokter yang bilang mati itu minta maaf gitu loh. Terus saya bilang gini, dokter, saya cuma minta kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati. Kenapa anak saya tidak? Itu aja permintaan. Wow. Saya dipeluk sama dokter itu, ibu hebat. Ibu apa katanya dia itu kayak saya itu punya karunia gitu. Saya bilang, tapi saya Muslim dokter, tapi saya mintanya ke Tuhan Yesus. Loh, kita bilang loh kok gitu? Nggak apa-apa, Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa menghidupkan orang mati. Saya gitu. Saya bilang terus sama suami saya, langsung suami saya, iya. Nanti kamu ke gereja aja itu. Tapi saya kira suami saya basa-basi ya waktu itu Pak. Begitu lama saya menunggu suami saya lama-lama akhirnya ya itu akhirnya suami saya masuk gereja, akhirnya saya diajak ke gereja. Di situ kita minta dibaptis lebih cepat gitu waktu itu. Iya, jadi wow. 3 bulan anak saya dinyatakan sudah boleh pulang dan puji Tuhan hari ini tuh GERD-nya sama getah beningnya itu kosong hilang Pak, benar-benar hilang. Nggak ada yang mentolan seperti ini mentolan getah bening sama GERD itu, puji Tuhan hilang. Saya cuma ngilon ya air putih minyak urapan. Ini ibu doanya minta ke Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Habis itu Oke. ya. Simpan dulu. Kesaksian Bu Wati kesimpan dulu. Ini pertanyaan apa ke Bu Ripka? Ada pertanyaan apa?
Pertanyaan saya gini, bahwa waktu Bu Rika itu minta Tuhan Yesus, Tuhan kan langsung jawab. Gimana perasaan Bu Rika waktu itu setelah anaknya divonis sembuh total dan tidak pakai selang? Gimana sukacitanya Bu Rika itu gimana gitu? Melebihi apa gitu? Ya, kita ini sudah banyak melihat kejadian-kejadian di dalam kehidupan saya. Jadi kalau kita sembuh ya puji Tuhan, itu aja. Kita hanya bisa mengucap syukur karena Tuhan itu tidak bisa diukur dengan perkataan kita, menceritakan kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan perkataan, dengan apapun tidak bisa. Ya jadi dalam hati kita itu ya apa ya? Ya sukacita sendiri gitu loh. Jadi saya lihat satu peristiwa jadi dan sampai selesai ya banyak angkat tangan, angkat hati saya dan Amin. Tuhan kau perhatikan aku ini orang apa sih Tuhan, debu kok mau perhatikan seperti ini gini loh. Jadi apa itu kita seneng karpe dewek ya apa gitu loh ya, nggak bisa diomong no gitu. Jadi hidup dengan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat yang tidak bisa dikatakan dengan perkataan. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi, amin. Oke. Inilah dengan Tuhan secara pribadi. Kalau saudara ngalami secara pribadi, wes apapun keadaan yang terjadi dalam dunia ini, nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu bimbang lagi. Sebab firman sudah ada dalam hati dan pikiran saudara dan saya, itu nggak ada kekhawatiran sama sekali. Amin. Jadi dulu pertama-tama kali kita ada peperangan terus menang itu wah sukacitanya. Tapi kalau sekarang ini ya sukacita, tapi sukacitanya tuh beda gitu. Beda. Ya. Ayem. Amin. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Masih dibuka. Ada lagi yang mau bertanya mengenai kesaksian tadi? Kalau ada yang ikutin, kalau terlambat ikutin ya sayang sekali. Kita mulai jam 1 kan. Saya akan senang sekali kalau kita bisa on time. Supaya kita bisa selesai juga on time. Oke, ada yang mau bertanya? Siapa? Pak Trisulo mungkin. Pak Karel. Ya, sudah jelas Pak. Dewa. Oke. Sudah jelas tadi. Jelas ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Pak Dewa, ada pertanyaan? Pak Dewa ikut kesaksian nggak tadi? Terlambat? Saya terlambat 15 menit Pak. Oke. Pak Karel ada yang bertanya? Kalau nggak ada? Ya, saya mau tanya. Silakan. Kita ya. Biasanya itu kita bersyukur kalau apa yang kita harapkan itu terjadi. Bisa dibuka kameranya, Pak? Ya. Ntar, Pak. Baik, Bu Ripka lihat. Ya, oke. Ya. Biasanya kita bersyukur itu kalau apa yang kita harapkan itu terjadi. Iya, betul. Ya. Kalau saya dengar kesaksian dari Ibu Ruth tadi, Ibu Ripka tadi, dalam waktu anaknya di rumah sakit itu tidak diterima dan kembali ke rumah, ya, itu goncangannya hebat, saya percaya. Kecewa. Keraguan, kepastian, khawatir itu pasti ada. Pasti nggak ada, Ibu? Ada khawatir nggak? Gini, Pak. Karena saya ini sudah dari kecil sudah digembleng sama dengan Tuhan. Jadi saya nggak ngalami hanya ini saja. Ya, ekonomi, suami, ya, saudara, famili sudah mengkhianati kita, sudah diproses. Jadi dokter itu mengatakan, rumah sakit mengatakan nggak ada, ya sudah, jalan keluarnya ini gimana? Saya tanya, hanya di oksigen saja, ya saya oksigen, gitu aja. Gitu. Ada rasa kecewa, memang banyak rumah sakit kan nggak nerima pasien. Jadi biarpun seumpamanya dokter mengatakan seperti ini yang jelek-jelek, saya percaya, saya pegang janji firman Tuhan, saya tidak memegang perkataan dokter-dokter atau perkataan siapapun juga.
Saya percaya firman Tuhan ini. Sebab firman ini sudah menjadi saya dan hati saya. Jadi semuanya sudah saya berserah sepenuh total sama sekali. Nggak ada yang saya takuti, nggak ada yang saya khawatirkan, nggak ada saya bimbang ragu, sebab firman janji ini sudah masuk di dalam hati dan pikiran saya. Jadi belajar Amin. Lalu jangan jangan bolong-bolong gitu loh, maksudnya ikut Tuhan itu yang setia ya. Seperti di dalam Pak Andre, kita bondo 1 juta dapat bermiliar-miliar. Ya. Amin. Setia taat, setia tekun ya. Nah, ini aja 3 hal ini kita setia, taat, tekun, kita akan mendapatkan semuanya ya. Dan kita dapat Tuhan memberkati, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberi sukacita, pokoknya miliatan ya, itu ada di tangan kita semua. Ya. Suaminya gimana, Bu? Suaminya Ibu bagaimana menghadapi masalah itu? Suaminya Ibu bagaimana menghadapi masalah? Ya. Suami saya, nah kalau suami saya memang kurang setia ya sama Tuhan, gitu loh. Jadi ya dia itu suami saya enggak bingung sing kayak apa. Saya yang memberi kekuatan. Kita tinggal berdoa apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan keluarga kita. Itu aja. Dan kita berjalan dengan dengan Tuhan gitu aja. Dan suami saya juga dia merasa memang dia kurang kurang rohaninya, masih kurang seperti saya. Dia juga nurut apa yang saya katakan gitu loh. Tentang rohani. Ya. Mantap. Ya. Sebenarnya ya. Tapi tentang Ibu ini saya seperti gitu. Ya. Jadi saling mendukung lah. Ya. Ya. Ibu Ribka seperti Deborah ya. Deborah sama itu ya kan? Ya. Deborah ya betul. Iya, Deborah itu menguatkan Samgar itu. Menguatkan Samgar ya. Iya, menguatkan. Ada joknya begini, Bu. Saya bilang Ibu ya, ada jok begini. Ibu tahu enggak mengapa wanita tuh lebih kuat menghadapi masalah daripada laki-laki? Suami. Karena perempuan kan sebagai pembantu, penolong. Mestinya kan penolong itu kan lebih kuat yang di atas. Ya, ada jok begini, Bu. Ini jok ya. Mengapa wanita itu lebih kuat dari laki-laki menghadapi masalah? Karena apa, Bu? Laki-laki itu diciptakan dari tanah, Bu. Ya, betul. Ya, nah, dari tulang rusuk. Nah, perempuan dari mana? Dari tulang. Dari tulang rusuk, dia kuat. Ya, tulang lebih kuat. Kuat mana tulang sama tanah? Ya, kuat tulang dong. Betul, setuju. Jok. Mantap. 1, 2, 3. Ya, lanjut. Silakan Pak. Oke, jadi kalau saya boleh simpulkan ya, kesaksian dari Bu Ribka itu tidak serta-merta begini. Dia harus melewati training ground. Dia harus lewati training centernya Tuhan. Ya, seorang pemenang ya, bukanlah orang yang tidak pernah mengalami tantangan. Catat ini. Tapi seseorang yang tidak membiarkan dirinya menyerah di tengah tantangan. Catat ini. Tapi ya, dia tidak mau larut di tengah tantangan. Dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Sehingga dia tidak berteriak sakit, ampun, waduh, parah nih. No, enggak begitu. I can never imagine ya, bagaimana bisa orang berteriak melempari batu pada Stefanus loh. Stefanus tuh berdoa, katanya, Tuhan Yesus terimalah rohku. Ini yang saya mau bilang. Ia adalah seorang pemenang. Seperti Bu Ribka ini. Mungkin dia nggak sadar bahwa dia seorang pemenang. Ya,
Seorang pemenang kan bukan orang yang tidak pernah bertanding, tapi seorang yang dapat menang atas setiap pertandingan. Nah, itu dia. Jadi pemenang pertandingan itu kan ada pialanya. Piala itu menjadi mahal bukan karena harga pialanya, bukan. Tapi karena nilai historisnya. Kalau kita mau beli piala bisa nggak? Di piala toko piala bisa. Tapi historisnya ada nggak? Nggak ada. Ya toh? Karena kemenangan tanpa pertandingan, seorang pemenang bukan seorang yang tidak pernah menghadapi tantangan, tapi seseorang yang tidak pernah menyerah. Dan seorang yang tetap percaya bahwa Dia, Tuhan, adalah Allah yang selalu berikan yang terbaik. Semua yang percaya katakan, amin. Luar biasa. Ya. Terima kasih atas kesaksiannya, Bu Ripka. Nah, kita sendiri dibangun lah. Ya, saya betul-betul dibangun atas kesaksian. Nah, ini ada Pak Bambang baru masuk ini. Wah, Pak Bambang nggak dengar kesaksiannya tadi, luar biasa nih, Bu Ripka ini. Surabaya, Pak. Oke, terima kasih, Bu Ripka. Oke, lanjut, Pak Karel. Ya. Saya kira bisa lanjut segmen. Ya, setelah kita dengar kesaksian dari Ibu Ripka yang luar biasa ya. Mantap. Ya, luar biasa. Ya. Episode kedua nanti kita akan undang. Ya. Tadi Pak Andre bilang orang yang menang itu bukan tidak pernah kalah. Iya. Ya. Dan kalau dia menang dapat piala, bukan nilai pialanya, harga nominal pialanya, tapi value-nya itu. Ya. Iya. Historis, nilai historis. Historisnya itu, historisnya lebih ini. Ya, terima kasih Bu Ripka Setiawan. Ibu di Kapas Gading ya? Iya, tempat kerja di Kapas Gading. Ya itu banyak cerita juga Pak Aral. Waduh, banyak. Saya punya teman di Kapas Madya, Bu. Oh, Kapas Madya beda. Sana, sana. Sebelah kanan, Kapas kiri. Dari Jalan Suramadu itu. Iya, Suramadu. Oh iya. Oke, ya. Kita lanjut sesi yang kedua ya. Kita masuk dalam skor. Mungkin ibu-ibu yang ada di sini ada Bu Ripka kalau mau ikut terus nggak apa-apa, Bu. Kalau mau ada kegiatan nggak apa-apa live ya. Kalau mau ikut terus ikut terus sama kok. saya. Ikut terus kan? Bu Ripka ya. Iya, terus kok. Terus. Ya. Mantap. Ini saya masih saya tinggal sebentar nanti kembali lagi. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Kemudian Bu Wati dari Denpasar, Om Flones Jakarta, Pak Dewa dari Singosari, Bu Melani Manado, Pak Trisulo dari Malang Selatan, Bu Melva sama Bu Sondang, Yanipar dari Prapat. Oh, kita punya teman di sini mestinya ada Pak Desem Sianipar. Oh, ada masuk. Baru muncul kah? Enggak ada, Pak. Biasanya ada, Pak. Tadi ada, Pak. Tadi ada muncul sebentar. Iya. Iya, ada sebentar hilang. Ada Pak Bambang. Oh, selamat siang Pak Joko. Pak Joko. Ya, oke. Kita masuk dalam sesi yang kedua untuk kita sharing bersama. Sharing skor ya. Dari pembacaan firman Tuhan yang hari ini kita diantar oleh firman Tuhan dari kitab Yohanes ya. Yohanes 17. Ya, ayat 18 sampai dengan 21. Ya, pendek aja kok. Kita diantar dengan firman Tuhan Yohanes 17 ayat 18 sampai 21 ya. Ada Pak Sabto. Pak Sabto biasa baca. Pak Sabto ada? Enggak ada ya? Udah ada, Pak. Selamat siang, Pak. Saya sudah tiba di rumah, Pak. Baru saja. Oh iya. Ya, tadi mau tanya dimatikan, Pak. Halo? Tadi mau tanya tapi mikrofon dimatikan oleh host. Saya lanjut, Pak. Lanjut. Oh, mau tanya tadi. Oh, lanjut, waktunya, Pak. Ya, nanti ada episode kedua lagi dari Bu Ripka. Pak Bambang nanti bisa nanya lagi, Pak. Ada episode kedua. Ya.
ini tadi Pak Andre bilang kita terbentur waktu, jadi nanti ada episode kedua dari Bu Ripka sama Bu Wati dari Denpasar. Ada kesaksian lebih luar biasa ya. Luar biasa. Ya, kita masuk dalam skor ya. Yohanes 17 18 sampai 21. Saya bacakan ya. Di bawah perikop ya. Perikopnya dari atas itu doa Yesus untuk murid-muridnya ya. Jadi doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum dia pergi meninggalkan mereka. Yohanes 17 ayat 18 kata demikian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ya. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus dan dunia, demikian pula aku Yesus telah mengutus mereka murid-muridnya ke dalam dunia. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran ya. Jadi Kristus hidup kudus dalam kebenaran supaya murid-muridnya untuk kita semua juga hidup kudus dalam kebenaran. Ayat 20 katakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Saya bacakan prolognya ya, bentar ya. Ya. Bentar. Dulu. Ya. Prolognya itu menerobos. Halo? Saya baca apa? Saya baca ya. Ya, oke Pak. Silakan. Ya. Temanya menerobos untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Iya. Ya. Dalam renungan hari ini ya, kita melihat kerinduan Yesus yang terdalam yang dituangkan dalam doanya kepada Bapa. Yesus amat sangat rindu agar setiap jiwa-jiwa mengenal dan mengalami kasih Bapa serta bersekutu dengan Bapa. Nah, disinilah ya. Karena itulah Yesus taat kepada misi Bapa dengan memberikan nyawanya untuk menebus manusia. Selanjutnya, dia pun ingin agar kita mempunyai belas kasihan. Belas kasihan yang sama terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Namun, seringkali kita ragu terhadap situasi yang terjadi dan takut untuk pergi dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Hari ini, baiklah kita mengingat bahwa Yesus sudah mendoakan jiwa-jiwa itu secara khusus agar mereka bersedia menerima Injil itu yang akan kita beritakan. Penghalang jiwa-jiwa itu menerima Injil biasanya adalah diri kita sendiri sebagai orang percaya yang tidak yakin bahwa Roh Kudus menyertai kita sehingga tidak pergi menjangkau mereka. Padahal Yesus telah berdoa kepada Bapa tentang kita. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan dia mendoakan juga jiwa-jiwa yang akan kita jangkau, dan bukan untuk mereka ini saja. Aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Luar biasa, sebelum kita pergi, Yesus telah mempersiapkan
hati mereka sedemikian rupa agar kita bisa menerima Injil. Bersediakah kita menuai di kebun anggur Tuhan? Amin. Oke, terima kasih Pak Andre sudah bacakan prolog untuk kita yang mengantar kita untuk masuk dalam sesi. Halo Pak Andre, nanti ada anak ya? Ya, oke. Ya, kita akan masuk dalam sesi. Silakan Pak Andre dibagi, Pak.